Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sofiuddin Al-Farisi, NIM 18214000007, kelas C Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan UAS dengan mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Oke, langsung saja dalam pembahasannya. Dengan judul Sistem Informasi Pariwisata Probolinggo berbasis web. A. Latar belakang. Probolinggo merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Probolinggo memiliki panorama yang sangat indah. Menurut jumlah penduduknya, Probolinggo menduduki posisi keempat sebagai kota terbesar di Jawa Timur, setelah Surabaya, Malang, dan Kediri. Probolinggo termasuk salah satu kota yang terletak di Tapal Kuda, Jawa Timur. Diberi nama Tapal Kuda karena bentuk kawasan tersebut di dalam peta mirip dengan bentuk tapal kuda dan menjadi jalur utama pantai utara. Probolinggo juga memiliki objek wisata yang banyak diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisata alamnya yang sangat lengkap membuat para wisatawan tertarik untuk datang ke Probolinggo. Salah satu wisata alam yang sangat fenomenal dan terkenal sampai mancanegara yaitu Gunung Bromo. Namun, karena kurangnya publikasi, maka keberadaannya sebagai daerah wisata kurang tergali secara maksimal. Kendala lain yang menghadang adalah minimnya informasi pariwisata yang dapat diakses secara luas. B. Tujuan. Sistem informasi pariwisata Probolinggo berbasis web ini dirancang dan dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mendapatkan akses informasi pariwisata di Probolinggo dan sebagai prasarana untuk meningkatkan wisatawan agar berkunjung ke tempat wisata yang ada di Probolinggo. C. Ruang lingkup. Dalam metode keindahan alam Probolinggo yang akan dibuat ini untuk memudah pengguna mengetahui informasi keindahan alam Probolinggo, yaitu meliputi tempat wisata yang ada di sekitar Gunung Bromo, seperti Gunung Bromo, Bukit Teletabis, Puncak Seruni, dan Gunung Argopuro. D. Metodologi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan elemen-elemen di tingkat perangkat lunak. Tahap ini juga biasanya disebut dengan software requirement analysis. Dengan analisis ditentukan domain-domain data dan informasi, fungsi, proses, atau prosedur yang diperlukan. Yang kedua, desain sistem. Desain sistem ini dilakukan untuk bertujuan memberikan gambaran berupa mock-up seperti apa yang seharusnya dikerjakan dengan aplikasi yang akan dibangun. Yang ketiga, desain fungsi. Aplikasi keindahan alam adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang pengetahuan alam secara online dan dapat diakses secara mudah dengan melalui aplikasi kita yang tersambung secara online dengan internet.
Yang keempat, coding dan testing pembuatan kode. Coding merupakan kegiatan yang berkaitan dengan menulis atau merangkai suatu perintah yang dapat dibaca oleh manusia berdasarkan sinteks atau disebut aturan penulisan dalam bahasa pemrograman tertentu yang kemudian dikonversikan menjadi kode-kode yang dapat dimengerti oleh mesin. Perintah tersebut akan diterjemah ke dalam bahasa mesin menggunakan kompiler. Pemeliharaan atau maintenance. Maintenance adalah suatu tindakan perbaikan dan perawatan pada sebuah sistem. Maintenance diartikan sebagai tindakan pemeliharaan komponen software atau hardware. Kemudian penerapan dan pengujian program. Suatu proses yang dilakukan untuk menilai apakah yang dirancang telah sesuai dengan apa yang diharapkan dan mengevaluasi terhadap urutan kegiatan yang sistematis dalam mencapai tujuan sistem. Kemudian WBS dalam bentuk struktur. Yang pertama, konsep sistem informasi pariwisata Probolinggo berbasis web ini dirancang dan dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mendapatkan akses informasi pariwisata di Probolinggo dan sebagai prasarana untuk meningkatkan wisatawan agar berkunjung ke tempat wisata yang ada di Probolinggo. Kemudian yang kedua, evaluasi sistem yang ada. Kami melakukan survei dari berbagai sistem informasi pariwisata Probolinggo yang ada dan kami mencari kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki sistem informasi pariwisata Probolinggo tersebut. Yang ketiga, pendefinisian kebutuhan. Semua kebutuhan yang sangat dibutuhkan seperti data, bahasa pemrograman, dan lainnya. Yang keempat, mendefinisikan fungsi spesifik. Berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mendapatkan akses informasi pariwisata di Probolinggo dan sebagai prasarana untuk meningkatkan wisatawan dari luar kota Probolinggo maupun dari Probolinggo agar berkunjung ke tempat wisata yang ada di Probolinggo. Itu selanjutnya membuat dokumentasi laporan. 1. SKPL atau disebut spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Untuk proyek ini hanya memerlukan komputer atau laptop yang mempunyai web browser seperti Internet Explorer, Google Chrome, dan sebagainya. Yang kedua, anti-relationship diagram atau disebut ERD. Pada entity relationship diagram atau ERD, hubungan antar file direlasikan dengan kunci relasi key atau disebut relation key yang merupakan kunci utama dari masing-masing file. Ini
di layar. Kemudian yang ketiga, data flow diagram atau DFD. DFD merupakan pengembangan dari konteks diagram. DFD dijabarkan atau menjabarkan proses dari konteks diagram menjadi subproses yang kemudian digunakan untuk memakarkan semua proses secara inti. Untuk gambarannya seperti di layar. Kemudian desain websitenya yang saya buat, untuk yang pertama tampilan home-nya seperti ini, seperti di layar. Kemudian tampilan profil seperti di layar. Tampilan salah satu gambar wisata Gunung Bromo seperti di layar. Kemudian penulisan program dan implementasi. Penulisan program atau sinteks yang digunakan pada proyek ini menggunakan bahasa pemrograman berbasis web yang meliputi HTML, CSS, Bootstrap, Visual Studio. Implementasi perangkat lunak. Spesifik perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi website pelayanan informasi masyarakat. Seksi pengolahan data dan informasi adalah yang pertama, sistem operasi yang digunakan Windows 8. Aplikasi yang digunakan Visual Studio Code sebagai kode editor. C. Website browser Internet Explorer, Mozilla Firefox atau Opera yang digunakan untuk melihat aplikasi atau sistem informasi pariwisata yang telah dibuat. Implementasi perangkat keras yang dibutuhkan oleh user, baik itu dari sisi pengunjung atau administrator, bersifat relatif, tergantung dari spesifik yang dimiliki dan akan digunakan. Namun sebagai gambaran berikut sistem minimal yang dipakai atau sistem minimal yang dapat dipakai: A. Prosesor AMD E1, B. RAM 6 GB, C. Specs harddisk 20 GB, D. Vega card Radeon R5, E. CD-ROM drive, F. keyboard dan mouse, G. modem. G. Manajemen waktu proyek. Dalam pembuatan aplikasi ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan dengan pengaturan jadwal sebagai berikut. Ini adalah jadwal tanggal memulai atau membuat aplikasi dari pertama sampai akhir seperti di layar. H. Sumber daya manusia. Pengembang dalam pembuatan aplikasi sistem informasi Probolinggo ini dilakukan secara mandiri dari semua tahapan awal sampai akhir yang meliputi desain, tampilan aplikasi, dan penyusunan kode bahasa pemrograman. Biaya untuk implementasi pembuatan aplikasi sistem informasi pariwisata Probolinggo ini diperkirakan sebagai berikut.
Untuk pembuatannya atau biaya pembuatan ini menghabiskan sekitar 4.750.000. Selanjutnya penutup. Kesimpulan, pembuatan aplikasi sistem informasi pariwisata Probolinggo berbasis web ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mendapatkan akses informasi pariwisata di Probolinggo dan sebagai prasarana untuk meningkatkan wisatawan agar berkunjung ke tempat wisata yang ada di Probolinggo. Saran yang diberikan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi pariwisata Probolinggo berbasis web ini adalah: 1. Pengembangan tampilan aplikasi sehingga lebih menarik lagi. 2. Pengembangan program akan lebih baik lagi jika dilengkapi dengan fitur login dan lebih lengkap wisatanya. 3. Pengembangan platform yang dapat didukung oleh perangkat lunak, mengingat saat ini sedang booming smartphone Android. Selesai. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan aplikasi atau menjelaskan bagian-bagian penting dari aplikasi yang kita buat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat. Kita buka. Sini ada beberapa menu. Ini ada nama saya sendiri, home, menu Bromo, Musruni, Bukit, Argopuro, dan non-profit. Untuk alur aplikasi yang saya buat ini, pengguna tidak memasukkan login karena aplikasi yang saya buat adalah sistem informasi pariwisata Probolinggo. Untuk yang pertama ada menu home. Kita buka di Visual Studio. Sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio untuk Ctrl S, kemudian div class menu, kemudian kalian klik atau ketik ini, kemudian kalian copy sampai bawah. Ini ditutup atau diketik agar ketika berada di home, tampilan home, jika kalian klik
akan muncul pagar, dan jika diklik 2 kali maka akan tetap berada di sini, atau istilahnya akan mati ada di tampilan home. Dan untuk menampilkan di sini home ketika kalian membuka halaman home. Jika sudah, kita ini coding ini untuk home ini, yaitu ada di tampilan utama atau tampilan home. Untuk menambahkan penjelasan ini di tampilan home, kalian ketik codingnya div class jumbotron dari div sampai sini. Untuk Cendana Alam Probolinggo dan sedikit penjelasannya bisa kalian cari di internet atau Google Chrome atau Google. Jika sudah kalian masukkan seperti ini, jangan lupa di Ctrl S, kemudian kalian cek, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita beralih ke menu Bromo. Di sini kita akan menjelaskan alur ini. Untuk codingnya seperti diklik 2 kali maka akan mati atau dekat di tampilan promo. Ini untuk jadi untuk membuat tampilan seperti ini promo, dia masukkan buat main, kemudian div id dan jika kalian sudah memasukkan, kalian jangan lupa Ctrl S. Dan bukit sama kalian juga bisa langsung masukkan ini ditambah seruni, kemudian kalian dari sini kalian kemudian taruh di
seperti ini. Seperti ini, kalian copy, kemudian Ctrl S, akan muncul seperti tampilan seperti ini. Dan untuk yang Bukit dan Argopuro caranya sama, tinggal menambah penjelasan, foto, dan kodenya seperti tadi. Ini yang kalian copy, tinggal menambah foto seruni dan penjelasan atau sedikit penjelasan yang ada di Google. Dan untuk tampilan menu profil, itu yang terakhir, kita akan membuat my profil ini dan foto identitas. Kalian masukkan saja codingnya. Kita buat ID profil, tour profil, kemudian masukkan foto. Masukkan foto kalian dan tambah nama, nomor HP, dan email kalian. Seperti ini. Jika kalian sudah ketik atau kalian tambah coding ini, kalian Ctrl S, kemudian di refresh. Kemudian jika sudah kalian memasukkan kode coding yang untuk tampilan profil, jika sudah, di Ctrl S, kita refresh di sini, akan muncul seperti ini. Dan untuk menambah Universitas Nurul Jatid ini, kalian hanya memasukkan kode coding seperti ini, voter P, kemudian universitas. Ini untuk linknya, ini kalian buka dulu linknya Unuja, kemudian kalian copy taruh di sini. Untuk jika diklik ini bisa langsung masuk ke tampilan kampus Unuja. Dan untuk mengatur tampilannya, saya menggunakan ini CSS nya seperti ini. Mengatur tampilan desain website aplikasi yang saya buat ini. Ya, itu saja penjelasan aplikasi yang saya buat. Mohon maaf, aplikasi yang saya buat ini sangat sederhana. Diharapkan untuk developer expert bisa mengembangkan lebih lanjut ini lagi aplikasi ini, karena tidak ada menu loginnya, cuma alurnya jika dibuka langsung kepada menu-menu home, langsung tidak ada loginnya. Diharapkan aplikasi ini bisa dikembangkan lagi oleh developer expert. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian salah yang saya jelaskan, mohon maaf, harap dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.